Nah di situ masya Allah di situ saya seketika itu nangis saya di situ, masya Allah. Oh bisa gitu ya? Iya. Saya waktu itu nangisnya itu mungkin dosa saya yang diampuni sama Allah itu cuma yang dilunturkan, tinta yang dilunturkan itu, yang itu yang diampuni sama Allah. Dan dosa saya masih banyak seperti sepatu sekarang. Itu ada saksinya? Ada saksinya. Maksudnya saya ngeliat? Ada saksinya, ada. Orang-orang itu ada, orang-orang sekumpulan satu kelompok itu, satu kumpulan itu ada. Mereka tahu semua. Mereka gumun, heran maksudnya. Heran. Ya mereka heran mereka. Kok iso ya bro? Ceritanya Pak Bro. Kan pertama kali yang tak panggil si Pak Bro itu tuh yang bangun tidur itu Pak Bro. Ki Pak Bro ngotok gitu. Wah. Tapi nek lek ku ngimpi membengi tato milang kabeh bro ngene. Sebelum ra ilang kabeh. Ora kabeh. Engko sak ngono kuwi ora tak klotak ya gitu. Kayak ular ganti kulit kayak gitu. Itu yang hal yang mungkin saya ceritakan. Gak ada simpan ya kulit itu? Nggak tak simpan, memang tak buang. Nah, gitu. Nah seperti itu. Terus habis itu masya Allah. Jadi rasa kedekatan sama Allah itu waktu itu pribadi merasanya itu ajib benar itu. Jadi ada rasa sakinah, ketenangan dalam hati itu ada dikasih sama Allah luar biasa di situ. Nah itu hal yang nggak bisa dibeli seperti itu. Itu bisanya cuma kita beramal, dalam beramal. Nggak bisa dibeli pakai uang, nggak bisa itu. Niat, batin, hati, beramal itu kuncinya itu. Allah, nggak seperti itu mas. Ya hal yang paling saya kesan waktu itu. Terus, tapi waktu itu band-bandan tetap lah ya? Waktu band-bandan, waktu di Jakarta, waktu itu belum kepikiran di sana band-bandan. Tapi di sana yang datang banyak kan musisi-musisi juga di sana. Oh iya? Seperti? Kayak ada yang kenal? Ada. Maksudnya yang terkenal? Bang Irfan Rotor, band-bandan Rotor, metal dulu. Ya. Almarhum itu kemarin, masya Allah dia tuh kalau ngasih nasihat saya itu sama saya masya Allah ajib ya. Bang Ivan terus ada yang Bang Rafli Aceh ada di situ. Apa namanya, dia pemain etnik Aceh. Dia main musik etnik tapi dia vokal. Bagus banget suaranya dia. Terus ada banyak sih masih di situ. Terus ada Reza juga, namanya Reza Cahbin juga dia. Reza Noah bukan. Belum Reza belum. Tapi Reza itu ada namanya Reza ini dia itu kontrak sama salah satu industri musik di Jakarta juga dia. Reza bandnya namanya adalah. Tapi sekarang kayaknya ada nggak band-bandan dia. Reza juga namanya. Sampai waktu di sana di Jakarta itu saya diasuh, ibarat diasuh ya, dididik sama Habib dari Aceh di sana. Saya dididik sama beliau juga tentang masalah bab hati, masalah bab amalia, masalah bukan seolah-olah kita mungkin udah belajar, mungkin merasa punya ilmu, terus petentang terus terus ngatain orang ini itu yang di situ saya belajar sama beliau ini. Nggak seperti itu. Ya, ibarat kalau kasaran yang namanya ilmu itu kan jalannya, gitu. Ya kita yang menjalaninya gitu, yang menjalaninya sesuai kan kan masyarakat kan orang-orang yang mungkin melihat hal yang seperti ini, itu kan kasarannya mereka kan orang baik gitu loh, orang-orang yang ibarat tuh yang taat gitu loh, orang-orang taat kayak gitu. Nah saya diajarin sama siapa gitu. Jadi kita udah berilmu, udah pernah belajar ini, mungkin ya di situ caranya buat membawa ke masyarakatnya itu ya ini sesuai dengan amalan aja gitu tadi ya gitu. Jadi nggak semerta-merta tahu terus langsung divonis A, vonis B gitu, enggak. Tapi waktu itu nggak ada embel-embel aliran kan? Nggak ada. Islamnya itu murni di situ. Saya nggak ada embel-embel aliran di situ. Ya.
Soalnya kan kebanyakan yang saya kenal nih, mohon maaf, untuk apa ya, jamaah yang, soalnya ada satu kejadian ya, tempatnya nggak jauh lah dari sini. Itu kan mereka pertama bermukim di situ, apa namanya kok khalwat, apa tadi? Itikaf. Lama jadi menguasai gitu. satu daerah itu gitu loh. Bahkan sampai terjadi sempat rumornya, tapi saya belum konfirmasi itu, sampai ada pembunuhan segala macam. Artinya mereka jadi menguasai tempat itu gitu loh. Waktu itu yang saya dengar. Iya. Masih rumor ya, tapi saya sampai sekarang mau ngerosek sana masih males. Iya. Ya. Kalau ini nggak ada embel-embelnya, yang saya tahu sampai sekarang pun ini nggak ada. Cuman mazhab ya? Hah? Tapi mazhab pakai. Mazhab pakai Syafi'i. Oke. Nah, terus kalau kita di sini ya kita pakai Syafi'i di Indonesia Asia Tenggara. Kita belajar pakai Syafi'i. Kalau kita di Arab ya pakai mazhab sana, mungkin Hanafi, mungkin Hambali di sana gitu ya. Kan sesimpelnya kita pakai mazhab yang mana di daerahnya gitu. Kita ngikut di situ gitu. Oke. Jadi nggak ada embel-embel ini nggak ada. Iya. Yang saya tahu nggak ada di sini. Ya. Jadi memang murni belajar ini, belajar iman amal soleh. Oke. Ya, beriman ke cara Nabi, beramal ke cara Nabi dengan soleh ya, itu hasilnya nanti kalau solehnya. Ya, sesuai dengan amaliyah kita di situ. Yang beriman cara Nabi ya kita ya di situ ya sholatnya cara Nabi, jadinya cara Nabi, mungkin nyampainya itu ya belajar seperti caranya Nabi gitu, dengan kasih sayang gitu, dengan ya ngerangkul penak gitu. Terus ya nanti ya amaliyahnya di situ ya zikir, ya sholat, gitu. Terus silaturahim juga amaliyah. Sebenarnya semua itu jadi amaliyah sebenarnya. Kalau misal kita membawa asma Allah, izin sama Allah, bismillah itu dihitung zikir sama Allah sebenarnya. Seperti juga ya ini apa namanya ya dihitung seperti ya apa namanya pembicaraannya ini, kalau ada agama ada asma Allah, ada nama Nabi ya dirahmati sama Allah. Amin. Iya, seperti itu. Dirahmati ya di situ ada keberkahan. Yang namanya rahmat itu luas, rahmatnya Allah itu luas seperti itu. Gak seperti bumi ini. Iya. Karena gini loh, saya sering ngobrol ya, maksudnya banyak orang-orang yang dari musik hijrah ke apa kayak sampean ya. Hijrah. Ada satu orang lah, saya nggak mau sebut, tapi dulunya dia terkenal. Terus bukan dia gitu. Ya. Dulunya dia malah gurunya, kalau dia pernah bilang katanya gurunya si band, iya, ada satu band lah yang terkenal dari Jogja, terkenal sekali, dan bahkan se-Indonesia ya, nasional Indonesia, terkenal sekali, dan musiknya enak-enak. Dia pernah dulu katanya dia si band ini belajarnya sama dia. Nah sekarang dia hijrah bla bla bla, terus musik haram, terus apa ya namanya, ya musik haram, ya TV haram, ya apa akeh haramnya lah. Nah itu kan jadi sebuah ibaratnya agama itu menjadi yang bikin kita tadinya pengen belajar jadi malas gitu loh kalau udah denger kayak gitu kan. Saya ya. bukan menjudge ya, tapi menghormati pendapat dia. Oke, kamu haram untuk kamu sendiri, saya enggak gitu loh. Tapi jangan memaksa saya untuk mengharamkan gitu loh. Nah, jenengan yang mana ini? Aku saya ben-benan. Saya ben-benan. Aku malah nyiapin single aku. Single nanti buat Jarum Super nanti, Jarum Super. Oh iya, lomba aku ya. Aku ya melu. Iya. Aku ya lagi garap ya loh. Wah, ternyata kita versus. Ya versus, ya enggak versus, kita jadi partner kita. Ya partner ya, semoga. Iya. Di situ ya kalau masalah musik. Kalau musik alirannya masih apa ini? Saya masih bengis. Masih bengis ya. Kapan-kapan tampil di mana gitu kan, saya bisa jamming bareng atau gimana? Boleh, nanti insya Allah boleh.
Ya. Tapi kan kira rawangun ya. nanti kemarin ada juga sih mas yang itu apa namanya yang tanya tentang masalah itu juga, masalah musik itu haram atau gimana itu. Kalau seperti itu tinggal kitanya aja gitu. Kita semisal berasbabiah ya, kita kerja di musik ya toh, kita kerja di musik. Nah, mata pencarian kita di musik, kita seorang musisi, kita orang seniman gitu. Terus kita hidupin keluarga juga asbab biaya di musik. Kita juga itu. Terus kalau ditinggalin, kalau misal musik itu haram mau gimana gitu. Kita malah menzalimi keluarga gitu. Ya kan, malah menzalimi keluarga, malah berhenti dari musik, nggak ada penghasilan, keluarga mau makan apa gitu loh. Malah menzalimi keluarga di situ. Ya, jadi musik masih aja terus saja gitu. Saja musik terus, ibadah juga iya, ibadah iya, musik juga iya gitu loh. Nah itu loh. Nongkrong ya oke. Nongkrong ya oke bro. Tapi wis pembenane beda. Kopi ya bro. Iki ireng kopi loh. Ini ireng ono ampase, bukan yang merek orang tua. Ya kenangan itu kan cukup jadi cerita, tapi ya asik ya kalau harus melewati kayak gitu, kita jadi bisa merasakan apa ya afdolnya itu, tapi kok nggak nyetani loh. Makanya kalau yang belum pernah ya jangan, kalau bisa. Nah, saya dulu juga sempat merasakan dunia cukup lama, dunia sisi gelap. Rokok. Gas. Ya kayak gitu mas, tentang masalah kalau mungkin ada yang tanya kayak gitu, yang jelas kita ya sebenarnya hal yang seperti itu nggak usah dipermasalahkan sebenarnya. Kalau dipermasalahkan hal yang seperti itu, orang mau melangkah menjadi lebih baik nanti malah susah, malah jadi penghalang hidayah. Gitu. Itu tinggal kitanya aja itu. Dulu pendahulu kita juga nggak melarang kayak gitu. Dulu Kanjeng Nabi juga nggak melarang kayak gitu. Waktu Nyun Sewu ya, buat minuman dulu ya. Kanjeng Nabi nggak langsung suruh sahabat itu, nggak langsung suruh mengertiin kalau situ ini haram itu, ini alkohol itu ini gitu loh ya toh, tapi biar mereka tahu sendiri gitu. Tapi menurut Anan haram nggak musik? Saya enggak. Oke. Terus yang sebenarnya gini, ini agak-agak keluar ya pembahasannya. Musik yang mereka maksud tuh musik haram tuh yang gimana? Saya nggak ngerti mas. Itu beneran yang dimaksud musik haram itu gimana? Aku juga nggak ngerti. Yes, kapan-kapan saya mau datengin ke sini ya yang bilang musik haram. Saya pengen tahu maksudnya konsepnya musik haram itu gimana? Sebenarnya ya. Ya itu kan makanya apakah yang aliran seperti ini yang musik haram atau yang gimana yang saya nggak ngerti sampai sekarang. Saya juga masih ben-benan kok. Musik perkara ya alhamdulillah ya kan, di situ ya masih. Iya, bahkan kalau saya bilang ya namanya kayak azan itu kan ada iramanya. Kalau nggak pakai irama itu kan didengerin ya nggak, itu nggak enak. Ya nada ya. Nada, itu loh. Ada nadanya kan azan. Iya. Fales yo kayak enak. Azan nek fales ya piye? Fales ada kan azan fales ya, cuman kita nggak mempermasalahkan falesnya gitu. Ya, tapi kalau azan kan panggilan loh. Iya. Memanggil buat buat waktu ya, menandakan waktu isya, waktu maghrib, waktu subuh, waktu zuhur, asar kayak gitu ya. Ya kalau panggilan azan itu ya semampu mereka, yaitu masalah dia ada notnya, ada nadanya atau enggak, atau fales atau enggak fales gitu, atau mayor atau minor gitu kan. Jadi kan ya mereka sesuai panggilan hati gitu. Ya sesuai panggilan hati. Iya mungkin kalau yang katanya mungkin kalau yang haram itu yo adan nganggo keyboard lagi. Oleh orang. Aku lagi krungu iki. Adan keyboard terus ati gitari. Iya, mungkin itu yang haram mungkin. Nggak ngerti ya saya mas. Hal yang kayak gitu kan, itu hubungannya kan mungkin ada ulama-ulama yang ngerti ya itu ya. Tapi kalau saya pribadi kan saya baru belajar loh mas. Hal yang di situ ilmu keilmuannya itu ya seperti itu. Ya biar gimana caranya kalau saya pribadi gitu toh. Yang jelas
yang udah baik mau melangkah menjadi baik itu jangan dilarang gitu. Gitu. Musik selama itu baik gitu, kenapa harus dilarang? Selama itu baik loh, menjadikan asbab kebaikan loh, kenapa harus dilarang? Menjadi motivasi orang buat menjadi lebih baik, kenapa harus dilarang? Gitu loh. Malahan di situ nanti jadi suatu motivasi menjadi lebih baik sama dia, mungkin jadi asbab hidayahnya dia mungkin gitu. Seperti perjalanan orang-orang yang pencari hidayah ataupun hidayahnya orang kan banyak yang melalui perjalanannya kan orang yang nggak ngerti ya Mas. Mungkin ada yang rusak dulu terus habis itu jadi tobat gitu kan itu kan hidayah gitu. Mungkin ada yang soleh dulu toh terus rusak terus lagi tobat lagi soleh ada, terus ada yang rusak terus ada juga. Ada juga ya rusak terus juga ada ya, tapi ya itu memang jalan hidupnya orang masing-masing sebenarnya tergantung. Setuju ya kalau misalkan kita nggak boleh, maksudnya nggak usah ngurusin iman orang. Setuju saya, nggak usah. Yang penting kita aja yang berbuat baik atau berperilaku baik. Yang penting ada orang larani ngono. Iya, yang penting kita nggak menyakiti orang. Kan semisal kita bersikap baik sama orang kan, mereka kan lihat sikap kita. Ya siapa tahu dengan sikap kebaikan kita, mungkin mereka yang dulu yang dulu nggak suka sama ibu Nyong Sewu ya, nggak mungkin ada yang nggak suka sama masjid, lihat kebaikan kita sama mereka, mungkin dia gitu kaki kesehariannya gitu, yang masjid, mungkin itu malah jadi panggilan hati mereka buat dari ke masjid gitu, atau menjadi buat ibadah gitu, mungkin sama orang yang non mungkin ya, mungkin kebaikan, gitu kaki akhlaknya gitu, gitu, jadi malahan di situ malah jadi asbab, jadi sambungnya silaturahim di situ, jadi kebaikan di situ. Ya. Jadi memang kalau saya pribadi memang dilarang melarang. Dilarang melarang. Dilarang melarang. Dilarang melarang. Iya. Tapi besok tak tempel lah kata-katanya. Ya, dilarang melarang. Siapa tahu asbab itu asbab dia mungkin jadi yang belum baik dulu, mungkin nanti kedepannya kan orang yang nggak tahu juga, orang nggak tahu mungkin kedepannya malah lebih baik daripada kita, lebih soleh daripada kita kan nggak ngerti. Gitu. Orang yang mungkin sekarang mungkin dicap kayak buruk mungkin ya, nggak baik mungkin. Nanti semisal nanti dalam satu perjalanan Gusti Allah ngasih hidayah sama dia, mungkin dia malah jadi waliullah kan nggak ngerti juga. Ya toh, hidup orang kan nggak ngerti. Mungkin yang sekarang ini udah merasa soleh, mungkin udah merasa sholat, udah merasa zikir, nanti mungkin kedepannya nggak ngerti kedepannya mungkin ada setan nyangkot mungkin lah, bisikin menjadi ria atau gimana kan nggak ngerti sih, nggak ngerti itu ya kan. Begitu Mas sebenarnya. Kalau saya pribadi tentang masalah bab amaliyah itu emang kita cuma mencontohkan saja, yang mencontohkan buat saya pribadi, buat kita pribadi, bukan buat orang lain sebenarnya. Mungkin orang lain yang ngambil impactnya gitu, ngambil kan hidup kan wong sinawang ya, melihat dan dilihat ya, orang Jawa katakan gitu. Kita melihat dia seperti ini, dia kayak gini gitu ya, orang lain yang menilai gitu. Mungkin ada sisi baiknya, mungkin orang lain yang ngambil sisi baiknya gitu. Nah sekarang ini banyakkan orang itu bagaimana ya, banyakkan ya Nyong Sewu ya, banyakkan memang kadangkala itu banyak melihat dari sisi buruknya daripada sisi baiknya gitu. Selalu loh itu seperti itu. Nah seperti itu yang saya baru belajar, selalu baru belajar. Soalnya kalau saya lihat dari psikologinya manusia ini gini, suka sesuatu, misalnya aku benci sama jenengan gitu, amit-amit ya, segala sesuatu sing elek aku seneng, maksudnya seneng menilai yang jelek-jelek gitu. Ambekmu ora tanggem. Ya. Rata-rata yang saya ketahui gitu. Pokoknya entah kebaikan sekecil apapun yang nggak dilihat. Ya itu memang berat Mas. Memang berat seperti itu memang kadang. Ya makanya sekarang ini kan kalau saya pribadi ya bukan mungkin tapi saya pribadi belajar melihat sisi baiknya daripada buruknya, mengambil sisi positifnya daripada negatifnya seperti itu. Ya, jadi memang kadang itu kebaikan itu mudah sekali terbentengi dengan yang namanya keburukan yang ada. Gitu. Ibarat itu
posisi positif itu terbentengi dengan posisi yang negatif. Kadang-kadang seperti ini, tertutupi dengan posisi yang negatif. Gitu. Aku sisan gue menakku sing tak ketok sing elek-elek gue ya. Ya itu nggak apa-apa. Ya, Udah hilang. sekarang logikanya ibadah itu apik apa elek? Ya ibadah itu bagus. Bagus. Tapi nek dipertontonkan apik ora? Ya dipertontonkan itu nanti tergantung orangnya ya. Nanti itu yang mempertontonkan itu yang gimana. Yang gitu. penting tak jelek itu. Iya, memang kalau ibadah diam-diam itu lebih disukai sama Allah daripada ibadah dengan terang-terangan. Ben Ibarat wong nyawang aku ngono kae wae. Iya. Soalnya aku nek masalah nampak. Masya Allah, aku kalau wah iso. maksudnya yang apa ibadah dengan sembunyi-sembunyi itu nggak di rumah-rumah kayak gitu. Iya. Kita apa butuh ke masjid ya kita ke masjid gitu. Zikir, baca Quran kita baca Quran, nggak harus dipertontonkan kayak gitu loh. Itu kan ibadah dengan diam-diam seperti itu, nggak mengglamorkan sama orang-orang gitu. Nah itu lebih disukai sama Allah gitu, daripada kita lu gitu. Tapi ya non sewu ya. Iya. Itu orang masing-masing ya. Non sewu juga. Jadi dari saudara, dari teman-teman itu kan yang mengenal saya itu yang sisi saya yang sebelah sana. Jadi ya biarin saya memberikan tontonannya yang itu aja, yang pribadi ya ben go keluarga. Bentuknya kayak ngopone keluarga ya orang sing ngerti rahasia. Ya, gitu. Jadi saya diam-diam. Ini kan sudah nggak yang frontal kayak dulu. Nah, saya biar frontal ya. Proses mas ya. Seperti itu proses sebenarnya itu. Ya memang transisi masa kehidupan ya. Itu memang melewati hal yang seperti itu bisa buat kita belajar juga. Saya berpakaian gini di sekarang ini kan iki menggo wangun-wangun wae nang kamera. Nek ting serowol kaya wingi-wingi ra enak. Tak tonton video aduh kok elek ya. Cuma malah enggak apa-apa Mas natural ya. Ngene wae lah. Enggak apa. Ini cuman buat apa ibaratnya kayak kita datang ke suatu tempat pakaiannya sopan ngono bae. Ya, seperti itu. Terus pengalamannya apa meneh Mas? Apalagi yang kira-kira bisa diceritakan? Ya pengalaman saya ya ibarat yang bisa diambil itu kalau saya pribadi ya dari segi nilai saya belajar ke Amalia sebenarnya itu. Amalia buat ya itu ya buat mendekatkan diri sama Allah. Tapi ada nggak di pelajaran jenengan waktu itu kayak melalui syariat terus bertorikot gitu, seperti aliran-aliran torikot gitu ya. Jadi emang yang kalau saya kenal gitu. Kalau syariat kita sudah hidup di bumi itu sudah syariat, gitu ke syariat, gitu. Kita kerja syariat, semua syariat. Itu torikot itu nanti kita kalau itu mungkin belajar sama ustadznya masing-masing, ya gurunya masing-masing. Itu torikot itu kan nanti harus ada sanadnya, keilmuannya itu ada. Tapi ada jenengan? Saya waktu itu. Ya ada. Jaga belajar zikir kan torikot juga itu zikir. Ya torikot sama baik minta nasihat, nanti dinasihati ini amalin ini gitu kan, terus nanti habis itu yo dinasihatin lagi torikot nanti zikiran baca Quran ini gitu ya dinasihatin kayak gitu ya. Tapi yang jelas buat kita Dewe wae gitu. Jadi tahu juga itu. Tapi sebenarnya torikot itu ya di situ kan jalan sebenarnya artinya torikot itu kan jalannya. Torik ya. Torik jalannya itu sebenarnya. Ya kalau syariat kan cara jalan. Cara untuk menjalankan bumi itu memang kita di dunia ini memang asbabiyah buat asbabiyah buat syariat sama torikot. Buat asbabiyah syariat tempatnya, caranya, terus nanti jalannya gitu. Jalannya sama torikotnya itu. Nah jalannya kayak gimana gitu. Sama syariat menemukan kenyamanan lah ya caranya di dewe sendiri-sendiri gitu. Nah kalau torikot kan identiknya kan sama ini ya, sama gurunya masing-masing identiknya mungkin torikot itu ya. Ada zikiran itu torikot, ada selawatan itu torikot gitu ya. Gitu.
Ya pernah Mas belajar kayak gitu juga, belajar sama Ustaz, sama kayak terus diijazahin ini. Oh ada ijazah juga. Untuk tarekat biasanya ada ijazah. Tuh nek nggak usah dijazahi seorang. Bisa diamalin wae lah, sholat langsung ijazah dari Kanjeng Nabi. Itu tarekat loh. Iya betul. Itu tarekat loh, sholat itu, zikir itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu tarekat itu. Ijazah langsung dari Kanjeng Nabi. Ya, silaturahim, berkah rizki, bukan gitu rizki, berkah umur, itu tarekatnya Kanjeng Nabi. Ya kan? Jadi nggak langsung sama orangnya, tapi itu udah langsung dinaskan sama Allah, sama Kanjeng Nabi, sampaikan sama sahabat sampaikan sampai umat akhir zaman sekarang ini. Jadi kenal sholat. Iya toh. Tapi mulai sebenarnya saya tertarik nih ngobrol agama, tapi kalau di sini kan cerita pengalaman hidup Ya. gitu loh. Ini pengalaman saya ini. Pengalaman saya dulu. Nah terus iki Mas, untuk yang terakhir, jadi apa saran jenengan buat mereka-mereka ya belum bisa menemukan ketenangan? Karena gini loh, Abot le. Abot le, saran le. nggak apa-apa, maksudnya menurut pengalaman jenengan aja. Jadi kan banyak nih manusia itu meletakkan kebahagiaan, bukan kebahagiaan saya bilang, kesenangan itu di luar diri. Maksudnya pada suatu benda, aku nek duwe iki iso ayam duit semene lagi ayam lah, punya harta sekian sampai ngelumpuke, sampai rela-rela nyolong, korupsi dan lain-lain buat demi Kebahagiaan keluarga. bukan kesenangan gitu loh. Tapi kebahagiaan itu nggak pernah mereka temukan. Soalnya nek kebahagiaan itu saya identik sama ketenangan lah ya. Ya. Itu Serupa tapi tak sama gitu. kembar tapi tak sama gitu. Ya itu sebenarnya ya Mas, Masya Allah. Apa ya? Jadi kalau saran itu sebenarnya gimana? Itu sebenarnya buat saya pribadi juga. Buat saya pribadi. Yang jelas kalau caranya baik, benar, itu insya Allah itu berkah, lancar, sama banyak manfaat. Itu sebenarnya. Apapun itu kalau caranya benar dan baik, itu insya Allah itu jadi berkah, jadi manfaat buat banyak orang. Ini sampai sekarang ini yang saya temui, aku sebenarnya tuh di belakang layar banyak orang-orang sing curhat ceritanya itu yes bla 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 masalah duniawi. Artinya nek saya bilang carilah yang berkah, itu mereka belum mengerti. Nah, tolong dipaham ke. Berkah itu barat seperti ini. Kalau berkah itu mendatangkan yang namanya ketenangan hati, ketenangan jiwa. Apapun itu ya. Apapun nggak itu. harus harta. Gak harus harta. Kita punya harta sedikit, tapi cukup, itu berkah. Kita punya harta banyak, tapi bisa buat bantu orang lain, itu juga berkah. Ada manfaatnya. Jadi sedikit cukup, banyak juga bisa berbagi. Itu juga berkah seperti itu. Jadi kata berkah itu barokah ya. Berkah itu ya seperti itu, ada manfaatnya dan mendatangkan rasa ketenangan dalam hati yang tenang. Ya. Jadi maksudnya gini, dengan cara yang benar cari uangnya. Oke lah, katakanlah kita awalnya mungkin dengan manusia betulnya apa? Makan, tidur, Sandang pangan papan. Wis telu tok cukup ya? Cukup. Enggak usah, maksudnya ya makan wis. Misalnya itu yang dikasih, Ya. itu yang dinikmati, itu yang berkah. Iya. Jadi seperti ini loh. Jadi yang namanya ya caranya yang benar loh, cara yang benar, terus juga yang baik juga caranya itu. Barat kalau yang dinamakan berkah itu kita bekerja dengan orang, gitu.
di sama orang itu dikasih gaji sekian sehabis kerja, itu kan dengan keringat kita sendiri dan kita bekerja dengan baik, jujur, amanah, entah amanah juga di situ. Terus juga kan sama orangnya kan dikasih gaji gitu, dikasih uang gitu kan, dikasih fadilah kan, gitu kan. Kita bekerja juga dapat hasil gitu. Nah itu hal yang seperti itu bisa mendatangkan cara yang baik, terus yang benar juga, amanah juga di situ mendatangkan hasil yang di situ yang maksimal dalam hati kecil kita. Gitu. Ini nanti kita sebisa kita kalau udah punya keluarga, walaupun itu seberapa pun apa namanya hasilnya, ya berarti kita senang gitu membawa hasil kita sendiri. Ini hasil yang benar gitu, hasil dari kerja yang benar gitu, yang baik dan benar gitu, dan dikasih sama orang rumah itu juga berkah cukup gitu. Ya saya juga sudah mengalami sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi ibarat itu orang rumah itu ada rasanya, ada rasa hal ketenangan hati tersendiri dalam hati. Jadi ini kalau menurut pengalaman saya juga gitu ya. Dulu nyari uang itu sebanyak apapun dapatnya kayak gimana, dapatnya dengan cara yang mungkin jualan sesuatu atau dapat uangnya dari yang tidak benar ya. Itu misalkan saya makan, kita belikan makanan ya rasanya laparnya cepat kenyangnya cuma sebentar. Ya itu kayaknya bisa dibedakan ya. Ketika ya mungkin dirasakan aja kalau misalkan itu kita beli makanan yang kita beli itu dari uang yang non sewu dengan cara yang benar tadi, dengan struktur yang benar, keringat, terus mungkin diawali pakai doa dan lain-lain, terus dipangan ini kenyangnya awet. Iya, itu berkah seperti itu mas. Iya tak? Ya, itu berkah seperti itu. Jadi Allah itu memberikan keberkahan itu berbeda-beda. Ya, mungkin kalau dari segi makanan mungkin yang seperti itu bisa awet kenyangnya, itu berkah ya Allah, berkah. Ya, mungkin kita mendapatkan uang itu kan mungkin kalau dilihat dari segi nilai mungkin buat seminggu depan itu kurang ya, tapi itu malah cukup, malah sisa. Nah, itu berkah gitu. Ya itu kenyangnya awet, walaupun sedikit. Oh, itu mas, Masya Allah gitu. Oke, terima kasih Mas Reza sudah datang ke studio Kopi Pandan dan menceritakan kehidupannya dari awal perjalanan jadi orang pangker. Pampangan sekarang ya set metal ya. Terus sampai sekarang hijrah ya. Ya bisa dikatakan hijrah olah ya umumnya hijrah. Orang katakan seperti itu. Kayaknya satu jamaah sama Mas Sakti ya. Iya, ya. Sakti, mantan gitarisnya Sela. Ya, saya dulu pernah runtang-runtung bareng sama beliau. Iya. Itu kapan-kapan saya diundang, saya dipertemukan sama beliau. Insya Allah. Nanti coba disampaikan. Saya pengen itu ngobrol sama beliau. Oke pemirsa, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Waktunya Anda menonton kembali channel Kopi Pandan. Dan mohon maaf sebelumnya saya lama tidak upload video dikarenakan ada sesuatu tadi, ada faktor macam-macam lah. Oke, dan akhirnya saya tutup malam hari ini. Salam kehangatan, salam kedamaian, salam keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.